Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli anu arif nafsi. Bismillah mulia rahmah. Ana min fatratis salisa min qismi ta'limil lughatil arabiyyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi praktek pendidikan. Dapat juga diartikan sebagai berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan pendidikan. Artinya, lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri anak dalam alam semesta ini yang menjadi wadah atau wahana, badan atau lembaga berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Baik, selanjutnya menurut para ahli pertama yaitu Ki Hajar Dewantara menyebutkan lingkungan pendidikan merupakan permintaan dalam kehidupan anak-anak. Yang kedua, menurut Sokitjo Notoatmojo, segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, atau masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Selanjutnya jenis-jenis lingkungan pendidikan. Di sini terdapat 3 jenis. Yang pertama keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan saudara. Atau keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi manusia karena manusia pertama kalinya memperoleh pendidikan di lingkungan ini sebelum mengenal lingkungan pendidikan yang lainnya. Selain itu, manusia mengalami proses pendidikan sejak lahir bahkan sejak dalam kandungan. Pendidikan keluarga disebut juga sebagai pendidikan utama karena di dalam lingkungan ini segenap potensi yang dimiliki manusia terbentuk dari sebagian dikembangkan. Pendidikan keluarga dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu pendidikan prenatal atau pendidikan dalam kandungan, dan yang kedua pendidikan postnatal atau pendidikan setelah lahir. Yang dimaksud dengan pendidikan prenatal atau pendidikan dalam kandungan diyakini merupakan pendidikan untuk pembentukan potensi yang akan dikembangkan dalam proses pendidikan selanjutnya. Wujud praktek pendidikan prenatal sendiri cenderung dipengaruhi oleh praktik-praktik budaya seperti doa untuk si janin, mitoni, lenoni, sirikan, dan lain-lain. Sedangkan pendidikan postnatal atau pendidikan setelah lahir yaitu pendidikan yang diberikan kepada si anak setelah lahir dengan hal-hal yang bermanfaat dan berguna dalam hidupnya. Wujud praktek pendidikan postnatal sendiri yaitu cenderung pada pendidikan karakter dan perilaku dari individu tersebut. Yang kedua yaitu sekolah, sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, orang merasa tidak mampu lagi untuk mendidik anaknya. Pada masyarakat yang semakin kompleks, anak perlu persiapan khusus untuk mencapai masa kedewasaan. Persiapan ini perlu waktu, tempat, dan proses yang khusus. Dengan demikian, orang perlu lembaga tertentu untuk menggantikan sebagian fungsinya sebagai pendidik. Lembaga ini dalam perkembangannya lebih lanjut dikenal sebagai sekolah, yaitu sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Salah satu alternatif yang mungkin dilakukan di sekolah untuk melaksanakan kebijakan nasional adalah secara bertahap mengembangkan sekolah menjadi suatu tempat pusat latihan atau training center manusia Indonesia di masa depan. Dengan kata lain, sekolah sebagai pusat pendidikan adalah sekolah yang mencerminkan masyarakat yang maju karena pemanfaatan secara optimal ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tetap berpijak pada ciri keindonesiaan. Lalu yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat sendiri itu pendidikan ketiga setelah pendidikan keluarga dan pendidikan sekolah. Artinya manusia dalam bekerja dan hidup sehari-hari akan selalu berupaya memperoleh manfaat dari pengalaman hidupnya itu dengan meningkatkan dirinya. Dengan kata lain, manusia berusaha mendidik dirinya sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang bersedia di masyarakatnya dalam bekerja, bergaul, dan sebagainya. Di sini ada 5 peranata sosial atau social institution yang terdapat di dalam lingkungan sosial atau masyarakat.
yaitu pertama, peranata pendidikan untuk bertugas dalam upaya sosialisasi. Kedua, peranata ekonomi bertugas mengatur upaya pemenuhan kemakmuran. Ketiga, peranata politik bertugas menciptakan integritas dan stabilitas masyarakat. Keempat, peranata teknologi bertugas untuk menciptakan teknik untuk mempermudah manusia. Dan yang kelima, peranata moral dan etika bertugas mengurusi nilai dan menyiapkan dalam pergaulan masyarakat. Dalam banyak hal, sekolah dinilai telah tertinggal dari masyarakat dan kini banyak sekolah yang belajar dari masyarakat. Hal ini karena berbagai inovasi seperti dalam hal teknologi terlebih dahulu terjadi di masyarakat daripada sekolah. Baik, selanjutnya fungsi lingkungan pendidikan. Di sini terdapat 7 fungsi lingkungan pendidikan. Yang pertama, untuk mengajar, berhubungan dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Kedua, untuk memperkenalkan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Ketiga, untuk menguatkan sebagian dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat orang dewasa. Keempat, untuk memberikan kepada anggota-anggotanya cara-cara untuk membebaskan diri dari pengaruh kekuasaan otoritas. Kelima, untuk memberikan pengalaman untuk mengadakan hubungan yang didasarkan pada prinsip persamaan hak. Keenam, untuk memperluas cakrawala pengalaman anak sehingga ia menjadi orang yang lebih kompleks, untuk memberikan pengetahuan yang tidak bisa diberikan oleh keluarga. Dengan kata lain, fungsi pertama lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, sosial, dan budaya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan secara optimal. Penataan lingkungan pendidikan ini terutama dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang efisien dan efektif. Perkembangan manusia dari interaksinya dengan lingkungan sekitar akan berjalan secara alamiah, tetapi perkembangan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan atau bahkan menyimpang darinya. Oleh karena itu, diperlukan usaha sadar untuk mengatur dan mengendalikan lingkungan sedemikian rupa agar mempunyai otoritas pada tujuan-tujuan pendidikan. Fungsi lain yang kedua yaitu lingkungan pendidikan adalah mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi serta mempersiapkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Hal ini karena masyarakat akan berfungsi dengan baik jika setiap individu belajar berbagai hal, baik pola tingkah laku umum maupun peranan yang berbeda-beda. Dalam menjalankan kedua fungsinya ini, lingkungan pendidikan haruslah digambarkan sebagai kesatuan yang utuh di antara berbagai ragam bentuknya. Untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan secara menyeluruh, masing-masing lingkungan mempunyai andil dalam pencapaiannya. Selanjutnya, karakteristik lingkungan pendidikan keluarga. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak yang memberikan sumbangan bagi perkembangan dan pertumbuhan mental maupun fisik dalam kehidupannya. Melalui interaksi dalam keluarga, anak tidak hanya mengidentifikasi diri dengan orang tuanya, melainkan juga mengidentifikasikan atau mensatupadukan diri dengan kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya. Pendidikan dalam lingkungan keluarga dimulai sejak anak lahir ke dunia dari kandungan ibunya dan berhenti apabila sang anak meninggalkan keluarga asal untuk mendirikan keluarga baru. Karakteristik lingkungan pendidikan dalam keluarga itu antara lain yang pertama, tujuan pendidikannya lebih menekankan pada pengembangan karakter. Kedua, peserta didiknya bersifat heterogen. Ketiga, isi pendidikannya tidak terprogram secara formal atau tidak ada kurikulum tertulis. Keempat, tidak berjenjang. Kelima, waktu pendidikannya tidak terjadwal secara ketat atau relatif lama. Keenam, cara pelaksanaan pendidikan bersifat wajar. Ketujuh, evaluasi pendidikan tidak sistematis dan insidental. Dan yang terakhir, kredensial tidak ada dan tidak penting. Lalu karakteristik lingkungan pendidikan sekolah.
Sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak. Karena itu, di samping keluarga sebagai pusat pendidikan, sekolah pun mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan kepribadian anak. Karena sekolah tersebut sengaja disediakan khusus untuk pendidikan dan yang sekaligus berfungsi melanjutkan pendidikan keluarga dengan guru sebagai ganti orang tua yang harus ditaati. Pendidikan di sekolah biasanya disebut dengan pendidikan formal karena ia adalah pendidikan yang mempunyai dasar, tujuan, isi, alat-alatnya disusun secara eksplisit, sistematis dan distandarisasikan. Eh, Lalu karakteristik sekolah yaitu pertama, secara faktual tujuan pendidik lebih menekankan pada pengembangan intelektual. Kedua, peserta didiknya bersifat heterogen. Ketiga, isi pendidikannya terprogram secara formal atau kurikulumnya tertulis. Keempat, terstruktur, berjenjang, dan bersinambungan. Kelima, waktu pendidikan terjadwal secara ketat atau relatif lama. Keenam, cara pelaksanaan pendidikan bersifat formal dan artifisial. Ketujuh, evaluasi pendidikan dilaksanakan secara sistematis. Dan yang terakhir, kredensial ada dan penting. Itu sama dengan instruksi ya. Baik, yang terakhir yaitu karakteristik lingkungan pendidikan masyarakat. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa pendidikan berlangsung dalam 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Masyarakat mencakup sekelompok orang yang berinteraksi antar sesamanya, saling ketergantungan dan terikat oleh nilai dan norma yang dipatuhi bersama. Masyarakat sebagai kesatuan hidup memiliki ciri seperti yang dikemukakan oleh Tirta Raja dan Lasolo, yaitu antara lain yang pertama, ada interaksi warga-warganya. Kedua, pola tingkah laku warganya diatur oleh adat istiadat, norma-norma hukum, dan aturan-aturan yang berlaku. Yang ketiga, ada rasa identitas yang kuat yang mengikat pada warganya. Kesatuan wilayah, kesatuan adat istiadat, rasa identitas, dan rasa loyalitas terhadap kelompoknya merupakan pangkal dari perasaan bangsa sebagai patriotisme, jiwa korps, dan kesetiakawanan, dan lain-lain. Karakteristik lingkungan pendidikan pertama adalah secara faktual tujuan pendidikannya lebih menekankan pada pengembangan keterampilan praktis. Kedua, peserta didiknya bersifat heterogen. Ketiga, isi pendidikannya yang ada yang terprogram secara tertulis. Keempat, dapat terstruktur, berjenjang, dan berkesinambungan. Kelima, waktu pendidikan terjadwal secara ketat atau tidak terjadwal, lama pendidikannya relatif singkat. Keenam, cara pelaksanaan pendidikan mungkin bersifat artifisial, mungkin pula bersifat wajar. Ketujuh, evaluasi pendidikan mungkin dilaksanakan secara sistematis dan dapat pula sistematis. Yang terakhir, kredensial mungkin ada dan mungkin pula tidak ada. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.